Pernahkah kamu menolong seseorang saat kamu sendiri tidak punya apa-apa? Seorang anak yatim, lapar dan sendirian, menemukan seekor kuda terluka di tengah hutan. Ia bisa saja pergi. Ia bisa saja mengabaikannya. Tapi ia memilih untuk tetap tinggal dan menolong. Ia tidak tahu keputusan kecil itu akan mengubah hidupnya selamanya. Karena bertahun-tahun kemudian, kuda itu kembali, bukan sebagai makhluk lemah, tetapi sebagai sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Dan saat dunia mulai melawannya, hanya satu yang berdiri di sisinya. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan bagaimana seekor kuda bisa membalas kebaikan dengan cara yang tak masuk akal? Dengarkan kisahnya sampai akhir. Pagi itu terasa dingin, meski matahari sudah tinggi. Di sebuah desa kecil, hidup seorang anak yatim bernama Arga. Usianya baru 12 tahun. Namun matanya menyimpan kelelahan yang tidak biasa. Ia tinggal sendirian di gubuk tua, di tepi ladang yang hampir tak lagi subur. Setiap hari, Arga bekerja serabutan, mengangkat air, membersihkan kandang orang lain, atau sekadar membantu apa saja yang bisa memberinya makan. Tak ada yang benar-benar memperhatikannya. Namun ia tidak pernah mengeluh. Ia hanya diam dan terus bertahan. Suatu siang, saat matahari terasa sangat terik, Arga berjalan pulang melewati hutan kecil. Langkahnya pelan, karena perutnya belum terisi sejak pagi. Tiba-tiba, ia mendengar suara lemah, seperti rintihan. Arga berhenti. Ia menoleh ke kiri, lalu ke kanan. Suara itu terdengar lagi, lebih jelas. Dengan hati-hati, ia mengikuti arah suara tersebut. Di balik semak-semak kering, ia menemukannya. Seekor kuda. Tubuhnya besar, namun terbaring lemah di tanah. Salah satu kakinya terluka parah. Ada darah yang sudah mengering, dan beberapa luka masih terbuka. Kuda itu menatap Arga. Matanya sayu, penuh rasa sakit dan ketakutan. Arga menelan ludah. Ia tahu, ia sendiri hampir tidak punya apa-apa. Namun melihat makhluk itu, ia tidak bisa pergi begitu saja. Perlahan, ia mendekat. "Tenang, aku tidak akan menyakitimu," bisiknya pelan. Kuda itu sedikit gelisah, namun tidak bergerak menjauh. Arga melepas kain usang yang ia pakai di lehernya. Dengan hati-hati, ia membersihkan luka kuda itu. Setiap sentuhan dilakukan dengan sangat lembut, seolah ia tahu rasa sakit itu harus dihormati. "Bertahanlah, ya," katanya lagi. Ia kemudian berlari kecil ke sungai terdekat, mengambil air dengan wadah seadanya. Kembali lagi, dan mengulanginya berkali-kali, hingga napasnya terengah-engah. Namun ia tidak berhenti. Waktu terasa berjalan lambat. Matahari mulai turun, dan angin sore mulai berhembus. Arga duduk di samping kuda itu. Tangannya masih memegang luka yang sudah dibersihkan. "Kamu sendirian juga, ya?" ucapnya lirih. Kuda itu mengeluarkan suara pelan, seakan menjawab. Untuk pertama kalinya hari itu, Arga tersenyum tipis. Malam mulai datang.
Arga tahu ia tidak bisa meninggalkan kuda itu. Ia mengumpulkan ranting, membuat api kecil untuk menghangatkan mereka. Ia bahkan memberikan sisa makanannya, meski itu hanya sepotong kecil roti kering. "Besok, kita cari cara lain," bisiknya. Langit dipenuhi bintang. Dan di tengah sunyi hutan, seorang anak yatim dan seekor kuda terluka berbagi keheningan. Tanpa mereka sadari, keputusan kecil hari itu akan mengubah hidup mereka selamanya. Pagi datang perlahan, membawa udara yang lebih hangat. Arga terbangun dengan tubuh pegal. Namun matanya langsung mencari kuda itu. Kuda itu masih di sana. Masih terbaring. Namun napasnya terlihat lebih tenang. Arga menghela napas lega. "Syukurlah," gumamnya pelan. Ia segera berdiri dan memeriksa luka di kaki kuda itu. Darah sudah tidak mengalir lagi, meski lukanya masih terlihat dalam. Arga tahu ini belum selesai. Ia harus melakukan sesuatu lagi. Dengan cepat, ia kembali ke sungai, mengambil air bersih dan beberapa daun yang ia ingat pernah digunakan orang desa untuk luka. Ia tidak benar-benar yakin, namun ia harus mencoba. Kembali ke tempat kuda itu, ia mulai membersihkan luka sekali lagi. Lebih hati-hati, lebih sabar. "Ini mungkin perih," katanya pelan. Kuda itu meringkik lemah, namun tetap diam, seolah mempercayainya. Arga menumbuk daun itu dengan batu kecil, lalu menempelkannya di luka. Kemudian, ia mengikatnya dengan sisa kain yang ia miliki. Setelah selesai, ia duduk sejenak. Keringat membasahi wajahnya. Namun ada rasa hangat di hatinya. "Setidaknya, aku sudah mencoba," ucapnya. Hari mulai sibuk. Dari kejauhan, terdengar suara orang-orang desa. Arga tiba-tiba teringat sesuatu. Jika ada yang menemukan kuda ini, mungkin mereka akan mengambilnya. Atau lebih buruk, menganggapnya tidak berguna. Ia menatap kuda itu. "Aku akan menjagamu," katanya tegas. Sepanjang hari, Arga tetap di sana. Ia bahkan tidak pergi mencari pekerjaan. Sesekali, ia mengambil air. Sesekali, ia mengusir serangga yang mendekat. Waktu berjalan. Matahari kembali condong ke barat. Dan sesuatu mulai berubah. Kuda itu mencoba bergerak. Pelan. Sangat pelan. Arga langsung mendekat. "Pelan, jangan dipaksakan," katanya. Namun kuda itu tetap mencoba. Dengan susah payah, ia mengangkat tubuhnya sedikit. Lalu jatuh lagi. Arga menggigit bibirnya. Ia tahu itu menyakitkan. "Tunggu, aku bantu," ucapnya. Ia menopang tubuh kuda itu dengan seluruh tenaganya. Meski tubuhnya kecil, ia tidak menyerah. Sekali lagi, kuda itu mencoba berdiri. Kali ini, berhasil setengah. Kakinya masih gemetar. Namun ia tidak jatuh. Arga tersenyum lebar. "Kamu kuat, kamu pasti bisa," katanya penuh semangat. Kuda itu menoleh padanya. Tatapan matanya berbeda. Bukan lagi hanya rasa sakit. Ada sesuatu yang lain. Kepercayaan. Sejak saat itu,
Hubungan mereka berubah. Bukan lagi sekadar penolong dan yang ditolong. Namun dua makhluk yang sama-sama bertahan. Malam kedua tiba. Arga kembali menyalakan api kecil. Namun kali ini, ia tidak merasa sendirian. Kuda itu sudah bisa berdiri sebentar. Meski masih lemah. Arga mengelus lehernya pelan. Aku akan memberimu nama, katanya. Ia berpikir sejenak. Lalu tersenyum. Aku panggil kamu Bara. Karena kamu masih punya semangat. Meski hampir padam. Kuda itu mengeluarkan suara pelan. Seolah menyukai nama itu. Arga tertawa kecil. Untuk pertama kalinya sejak lama. Tawanya terdengar ringan. Namun jauh di luar hutan. Tanpa mereka sadari. Seseorang sedang mencari. Jejak-jejak di tanah. Bekas darah. Dan arah yang mengarah tepat ke tempat mereka. Malam itu terasa tenang. Namun sesuatu sedang mendekat. Dan keesokan harinya akan membawa ujian yang tak pernah Arga bayangkan. Pagi ketiga datang dengan suasana berbeda. Udara terasa lebih berat. Seolah membawa pertanda. Arga terbangun lebih cepat. Ia langsung memeriksa Bara. Kuda itu sudah bisa berdiri lebih lama. Meski masih pincang. Namun ada kemajuan. Hebat. Kamu semakin kuat, kata Arga sambil tersenyum. Bara menggerakkan kepalanya pelan. Seolah mengerti. Hari itu, Arga memutuskan sesuatu. Ia tidak bisa selamanya bersembunyi di hutan. Dan Bara membutuhkan tempat yang lebih aman. Kita harus pergi dari sini, ucapnya pelan. Namun sebelum ia sempat melakukan apapun, suara itu datang. Langkah kaki. Lebih dari satu orang. Arga langsung tegang. Ia berdiri dan melihat ke arah suara. Dari balik pepohonan muncul 3 pria. Pakaian mereka kasar. Wajah mereka penuh niat yang tidak baik. Salah satu dari mereka melihat Bara. Matanya langsung berbinar. Itu dia, kudanya. Katanya keras. Arga merasa jantungnya berdegup kencang. Ia berdiri di depan Bara. Meski tubuhnya kecil. Kalian mau apa? Tanyanya. Pria tertua tertawa sinis. Itu bukan urusanmu, bocah. Kuda itu milik kami. Arga menggeleng. Kalian tidak merawatnya. Dia terluka parah saat aku menemukannya. Salah satu pria melangkah maju. Justru karena itu, kami mencarinya. Nada suaranya dingin. Sekarang, minggir. Arga tidak bergerak. Tangannya mengepal. Tidak. Hening sejenak. Lalu pria itu mendorong Arga dengan kasar. Tubuh kecilnya terjatuh ke tanah. Bara meringkih keras. Untuk pertama kalinya, ia menunjukkan kemarahan. Pria-pria itu mendekat. Salah satu dari mereka mencoba menarik tali di leher Bara. Namun tiba-tiba, Bara bergerak. Cepat. Lebih cepat dari yang mereka kira. Ia menendang dengan kaki belakangnya. Pria itu terjatuh. Mengaduh kesakitan. Kurang ajar. Teriaknya. Situasi menjadi kacau. Arga bangkit. Dan berdiri lagi di depan Bara. Pergi dari sini. Teriaknya. Namun pria-pria itu tidak mundur.
Mereka marah. Dan kali ini, mereka tidak akan pergi dengan mudah. Salah satu dari mereka mengambil tongkat, melangkah maju dengan ancaman. Arga merasa takut. Sangat takut. Namun ia tetap berdiri. Jika ia mundur sekarang, bara akan diambil. Dan mungkin tidak akan selamat. Tepat saat pria itu hendak menyerang, suara lain terdengar. Berhenti. Semua orang menoleh. Dari arah jalan setapak, datang seorang pria tua. Pakaiannya sederhana, namun sorot matanya tegas. "Apa yang kalian lakukan di sini?" tanyanya. Pria-pria itu saling berpandangan. "Ini urusan kami," jawab salah satu dari mereka. Pria tua itu mendekat. "Tidak. Selama aku di sini, tidak ada yang boleh menyakiti makhluk tak berdaya." Nada suaranya tenang, namun penuh wibawa. Arga menatap pria itu. Ada rasa aman yang aneh. Seolah kehadirannya mengubah segalanya. Pria-pria itu mulai ragu. Mereka melihat bara yang kini berdiri lebih tegak, dan Arga yang tetap bertahan. "Ini belum selesai," kata mereka akhirnya. Dengan kesal, mereka mundur. Namun tatapan mereka jelas. Mereka akan kembali. Hutan kembali sunyi. Arga menghela napas panjang. Tubuhnya masih gemetar. Pria tua itu menoleh padanya. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya. Arga mengangguk pelan. "Terima kasih," ucapnya. Pria itu lalu melihat bara. Matanya berubah, seperti mengenali sesuatu. "Kuda ini bukan kuda biasa," katanya pelan. Arga terdiam. "Apa maksudnya?" Pria tua itu tersenyum tipis. "Kamu akan tahu nanti." Angin berhembus lembut. Namun kata-kata itu meninggalkan tanda tanya besar. Dan tanpa Arga sadari, ia baru saja melangkah lebih jauh ke dalam sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Suasana hutan kembali tenang. Namun hati Arga tidak. Kata-kata pria tua itu terus terngiang. "Kuda ini bukan kuda biasa." Arga menatap bara. Kuda itu berdiri lebih kokoh hari ini, meski masih sedikit pincang. "Apa sebenarnya kamu?" gumam Arga pelan. Pria tua itu duduk di sebuah batu. Matanya tidak lepas dari bara. "Namaku Pak Dharma," katanya akhirnya. Arga mengangguk. "Aku Arga." Pak Dharma tersenyum tipis. "Kamu berani, Arga. Tidak banyak anak seusiamu yang akan melakukan apa yang kamu lakukan." Arga menunduk. "Aku hanya tidak ingin meninggalkannya sendirian." Pak Dharma mengangguk pelan. "Itulah yang membuatmu berbeda." Hening sejenak. Angin menggerakkan dedaunan. Pak Dharma lalu berdiri, mendekati bara. Ia mengamati dengan seksama. Dari luka di kakinya, hingga matanya yang tajam. "Kuda ini dulunya milik seseorang yang sangat penting," katanya perlahan. Arga terkejut. "Lalu, kenapa dia bisa terluka seperti ini?" Pak Dharma menarik napas panjang. "Karena keserakahan manusia." Arga tidak langsung mengerti. Namun ia bisa merasakan. Ada cerita panjang di baliknya. Orang-orang tadi bukan pemiliknya. Lanjut Pak Dharma.
Mereka hanya ingin memanfaatkannya. Arga mengepalkan tangan. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Pak Dharma menatapnya. Ada kebanggaan di matanya. Aku tahu. Ia lalu menunjuk ke arah luar hutan. Kita tidak bisa tetap di sini. Mereka pasti akan kembali dengan lebih banyak orang. Arga mengangguk. Aku juga memikirkan itu. Pak Dharma tersenyum. Bagus. Berarti kamu siap untuk langkah berikutnya. Arga mengerutkan dahi. Langkah berikutnya. Pak Dharma menatapnya dalam. Kita bawa Bara ke tempat yang aman. Tempat di mana tidak ada yang bisa menyentuhnya. Di mana itu? Tanya Arga. Rumahku. Jawab Pak Dharma singkat. Arga ragu sejenak. Namun ia melihat Bara. Dan ia tahu. Ini pilihan terbaik. Baik. Katanya akhirnya. Perjalanan dimulai. Arga berjalan di sisi Bara. Menopang langkahnya yang masih lemah. Pak Dharma berjalan di depan. Memastikan jalan aman. Hutan terasa lebih panjang dari biasanya. Setiap suara membuat Arga waspada. Namun mereka terus berjalan. Waktu berlalu. Matahari mulai turun. Dan akhirnya, mereka sampai. Sebuah rumah sederhana di tepi bukit. Dikelilingi pagar kayu. Dan ladang kecil yang terawat. Ini tempatnya. Kata Pak Dharma. Arga menghela napas lega. Mereka membawa Bara masuk ke kandang kecil yang bersih. Arga langsung menyiapkan air. Dan memastikan Bara nyaman. Kamu aman sekarang. Bisiknya. Bara menggerakkan kepalanya pelan. Seolah mengerti. Malam itu terasa berbeda. Untuk pertama kalinya. Arga tidur di tempat yang hangat. Dengan makanan yang cukup. Namun sebelum tidur, Pak Dharma berkata sesuatu. Arga, ingat ini baik-baik. Arga menoleh. Kebaikan yang kamu berikan hari ini tidak akan hilang. Suatu hari nanti, ia akan kembali kepadamu. Arga terdiam. Ia tidak tahu bagaimana caranya. Namun kata-kata itu terasa nyata. Di luar, angin malam berhembus pelan. Dan di dalam kandang, Bara berdiri diam. Matanya menatap ke kejauhan. Seolah menunggu sesuatu. Sesuatu yang akan datang di waktu yang tepat.